Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalalihi tatibus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun hal yang terasa menimpa, syukuri saja, semua sudah diatur, semua sudah diukur. Hadapi dengan senyuman, hati-hati dengan amal. Karena ada sekelompok manusia ahli ibadah tapi terancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sahabat pemirsa Risalah Hati, setiap hari kita tidak bisa lepas dari benda baru, makhluk baru, sesuatu yang baru yang awalnya tidak ada, asalnya tidak ada, tapi jadi ketergantungan terhadap benda ini. Yang di dalamnya ada yang namanya komunitas sosmed, sosial media, sampai ada komunitas sosialita. Risalah Hati akan mengetengahkan satu tema bahaya sosial media yang multiplier efek dan impactnya kalaulah dengannya menyebabkan ria. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Di Risalah Hati pagi ini, insyaallah. Indonesia yang notabene negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia adalah negara terbesar pengguna Facebook di kawasan Asia Tenggara. Uniknya, walaupun koneksi internet di Indonesia terbilang lambat, namun pengguna Facebook di Indonesia sudah menembus angka 50 juta. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya dapat digunakan untuk berbagi artikel-artikel bermanfaat, video, foto, atau audio inspiratif, atau dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Media sosial dapat memberikan pahala tambahan bagi kita yang mengejar surga. Akan tetapi, jejaring sosial juga dapat menjerumuskan kita ke neraka disebabkan hal yang kita lakukan di dunia maya. Ria adalah hal yang paling mencolok dari berbagai kegiatan yang kita lakukan di media sosial. Sebab, biasanya orang-orang yang memiliki akun media sosial memang menggunakannya untuk menampilkan apa yang mereka lakukan ke hadapan publik. Yang dimaksud ria adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya kemudian memuji dirinya. Ria pun bisa bermakna melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan. Ria merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat orang-orang munafik. Ria ada dua jenis. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar atau besar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap keridhaan dari Allah. Jenis ria yang kedua adalah yang bisa menimpa orang yang beriman. Sikap ria ini terkadang muncul dalam sebagian amal. Ria jenis seperti ini merupakan perbuatan syirik asgar atau kecil. Syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Setan tidak pernah lelah dalam usahanya memalingkan manusia agar menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya melalui pintu ria yang banyak tidak disadari kaum muslimin. Memasang foto profil sedang membaca Al-Quran, update status tentang amalan keseharian pribadi, sampai kepada hal-hal yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Tanpa disadari, membuat amalan seorang muslim menjadi sia-sia belaka. Sosial media yang berdampak, hati-hati menjadi ria dengan apapun caption yang kita upload, kita posting, share yang kita sharing ke media sosial. Innamal a'malu binniyat, itu bisa jadi amal, tapi tergantung niat. Ada 3 kelompok menyikapi media sosial. Ada yang autovistik. Dia tidak bisa kalau tanpa sosial media atau media sosial. Ada yang distopistik yang mengharamkan total media sosial karena efeknya dan impactnya. Ada yang moderat, mudah-mudahan kita kelompoknya, yang bijaksana menyikapi medsos atau media sosial, termasuk alatnya. Saya berani tanyakan, pemirsa Risalah Hati yang di rumah, mungkin sadar tidak sadar, kekinian kasusnya kalau bangun tidur yang pertama dipegang itu apa? Sekian persen manusia pertama mengambil adalah iPad, tablet, atau apapun bentuk alat komunikatornya. Yang dilihat notification dari teman grupnya atau dunia sosial medianya. Ini tidak jadi masalah kalau kita mau paham fungsinya. Maka pertanyaannya, teu nanaon ngan nanaonan. Saya dapat kasus sahabat Risalah Hati
di salah satu acara yang saya biasa asuh, ada pertanyaan kekinian yang muncul. Ustadz, bagaimana hukumnya menjawab sosial media ketika posisi sholat? Saya tanyakan balik, kenapa itu bisa terjadi? Di sholat kan ada takbiratul ihram, tidak bisa ada urusan dengan manusia. Hatta salam pun ketika kita sholat, seorang presiden mengucapkan salam ke kita dengan kepentingannya, kita nggak boleh jawab karena ada takbir yang mengharamkan, namanya takbiratul ihram. Lalu kasus ini muncul, sahabat pemirsa Risalah Hati, mempertanyakan bagaimana hukum menjawab sosial media ketika sholat. Saya tanya ke penanyanya, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata jawabannya sederhana. Karena orang Sunda bilang kaluman, getek, gerah aja lihat status temen saya yang katanya seperti ini ungkapannya, jangan ping aku karena aku di rakaat kedua. Riweuh tuh, sangat riweuh sekali. Berarti orang ini setiap ganti rakaat, setiap ganti status. Ini masalah kekinian, bukan masalah kekunoan. Maka pertanyaannya dan saya jawab tenanaon, cuman nanaonan. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Sampai orang ini bertanya, betul kamu lagi sholat? Dijawab lagi, terpercaya maneh ke sholat? Urang, ye, foto urang ke ruku. Sampai akhirnya ngajak pikol ke sholat. Ternyata kita harus bijak, tidak boleh terjebak fitnah. Orang ini mu'alaf yang lagi gladi resik sholat. Ya, artinya hati-hati. Sampai ada orang yang bertanya kemudian di sosmednya, Ustadz, bagaimana kalau lagi saum saya berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa? Saya jawab, woles aja, slow. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Tidak boleh lagi saum bikin sesuatu yang sifatnya berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Dan ini di caption semua. Dulu sunnah makan, sebelum makan tuh berdoa dulu. Sekarang orang tuanya mengingatkan anaknya, mau makan jangan makan dulu. Apa dulu mah? Dipoto dulu. Nyeri awak, sakit badan kalau tidak dipoto, sampai status nyeri awaknya saja, sakit badannya saja. Sahabat pemirsa Risalah Hati, di caption, di upload. Ya, badanku nggak enak. Lalu temennya komen, mandi dengan bumbu masak biar enak. Tuh kan jadi riweuh. Nah, bagaimana tidak riweuh menyikapi media sosial? Ini ada etika dan estetikanya di Al-Quran, di Sunnah. Hati-hati dengan informasi, hati-hati dengan caption, dengan mengupload sesuatu. Kita kan selalu ingin update ya, OTW, shooting. Ya, saya juga hampir terjebak, OTW, pengajian. Biar orang tahu aktivitas kita. Seperti mau ke air aja, selfie, OTW, duha, OTW wudu. Bari duha jeung wudu nama henteu. Ya cuman OTW-nya aja, itu pun foto lama. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Kenapa orang terancam dengan fawailul lil musholin? Walaupun kita suka sholat, yuraun, karena ada ria. Ingin dilihat manusia. Kalau tidak sengaja terlihat nggak apa-apa. Kayak kita lagi tahajud, tiba-tiba RT lewat, RW lewat. Lalu Allah lembutkan hatinya, mau boga duit, kalau punya uang, si Ustadz mau dikasih ini sesuatu. Karena dia lihat tidak sengaja. Tapi beda kalau biar Pak RT lihat lagi, bacaannya dirubah seperti lagi ngimamin, ada suara mertua, dehem orang Sunda bilang, kita malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadinya mau baca Al-Ikhlas, karena dengar suara mitoha, mertua di belakang, dirubah jadi Bismillahirrahmanirrahim, mitoha. Sudah ada kepentingan, jadi baca surat Toha. Nah ini hal-hal yang seperti ini di-upload, di caption, divideokan. Ini kan mengancam amal kita, maka captionnya adalah hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus. Allah sepertinya iya, paling depan, di garda terdepan dalam berperang membela agama Allah, membela Islam. Hati-hati, ternyata dia hanya ingin disebut pahlawan. Amal soleh akan hilang bila disertai dengan ria. Seperti sholatnya orang yang ria, mereka hanya menunaikan gerakan-gerakan sholat dan memperindah karena semua mata memandangnya. Padahal hati mereka tidak memahami dan tidak tahu hakikat dalam mengagungkan Allah, sehingga sholat mereka pun tidak berpengaruh kepada perbuatannya sehari-hari. Ria menjadikan amal itu kosong dan tidak ada nilainya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7,
Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Hati yang tertutup ria ibarat batu licin yang tertutup tanah. Orang yang berbuat ria tidak akan membuahkan kebaikan, bahkan ia telah berbuat dosa yang akan dia peroleh akibatnya pada hari kiamat. Ria menghapuskan amal soleh, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikanlah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Surat Al-Baqarah ayat 264. Perilaku ria adalah perilaku yang sesat, bahkan seseorang yang sudah melakukan ria akan bertambah-tambahlah kesesatannya. Allah berpesan di hadis qudsi melalui Rasulnya, sahabat pemirsa Risalah Hati, "Ittaqu maharima takun abadan nas." Ingin menjadi manusia paling beribadah, hindari yang haram-haram. Ria ini hukumnya haram secara tauhid. Walaupun tidak banyak orang tahu niat kita. Ria itu pekerjaan hati. Dalam etika memberi, kita kan senantiasa ingin dilihat sedang charity, OTW charity gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, niatnya untuk menginspirasi nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi habit, kebiasaan, nanti amal kita tak bersisa di akhirat, habis dengan keinginan kita dilihat manusia. Karena ada di Quran surat Al-Furqan itu satu kalimat yang bagi saya cambuk ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Ada sekelompok manusia yang amalnya seperti debu di atas batu yang bertumpuk, lalu datang angin, lalu debu itu tak bersisa karena terbawa angin. Sama ini sedang menggambarkan amal kita baik, tapi senantiasa di-report, disaksikan, tapi dari niat ingin kelihatan pencitraan. Dan Allah sang pencemburu. Kenapa amalmu tak kau lakukan untukku, tapi kau lakukan untuk bagaimana orang bisa melihatmu. Jangankan urusan dunia sosial yang diupload di sosial media, urusan ibadah mahdhah seperti baca Quran, berperang di jalan Allah, lalu berderma. Ada diskusi yang sahih dan sharih. Semua kita akan di sidang di Mahkamah Konstitusi Ilahi nanti di Yaumil Hisab. Ada amal yang dipandang baik di kacamata manusia, dia pembaca Quran. Lalu ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau membaca Quran?" "Karenamu ya Allah." "Ya iyalah, sedang di hadapan Allah." "Benarkah Jibril?" Kalau di catatannya sih iya. "Alimum bidatus sudur." Aku tahu isi hati yang terdalamnya. Dia membaca Quran karena ingin disebut qari atau qari'ah. Ini persoalan akhir yang menyesal tiada guna. Akhirnya bacaan Qurannya tidak berfungsi, tidak berlaku, malah menghantarkan dia ke neraka. Karena satu, ria'an nas, ingin dilihat manusia. Yang kedua, yang syahid di jalan Allah. Sepertinya iya, paling depan, di garda terdepan dalam berperang membela agama Allah, membela Islam. Hati-hati, ternyata dia hanya ingin disebut hero, just a hero, ingin disebut pahlawan. Gagal amalnya. Yang ketiga, yang suka berderma, memberikan charity, empati dan peduli. Di mata manusia mungkin ini baik, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, pemirsa Risalah Hati, ini menjadi sebuah kegagalan amal. Maka jangan sia-siakan amal dengan ujian baru, melalui benda baru, bernama alat komunikator, yang di dalamnya merebak banyak sosial media yang memfasilitasi rusaknya amal kita. Maka hati-hati dalam beramal, jangan senantiasa di-upload, di-caption, di-videokan, lalu berangkat dari niat yang salah, lalu kemudian sosial media menyebabkan efek, impact, dan multiplier efek. Amal kita menjadi ria yang tidak dihargai oleh Allah. Malah akhirnya kata Allah, minta saja pahalanya kepada orang-orang yang memujimu.
melihatmu, mengagungkanmu dengan amalan-amalanmu. Artinya Allah cemburu. Hati-hati, media sosial adalah ujian baru untuk ketahuan setiap kita. Pemirsa Risalah Hati bukan sedang mengharamkan media sosial, ingat. Tapi bagaimana bijak dan arif menyikapi media sosial. Bagaimana amal kita terjaga, amal kita sempurna. Maka jadikan media sosial ini bukan bahan baku yang kemudian lahir jadi manusia-manusia ria. Tapi jadikan jalan dakwah yang dengannya seorang mengupload, memposting suatu, lalu terinspirasi dengan upload dan postingan itu niatnya karena Allah. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang orang melihat postingan kita, caption kita, uploadan kita, lalu orang terinspirasi jadi mau beribadah kepada Allah, dengannya pahalanya sejumlah orang yang mengikuti, memfolloweri, jadi pengikut kita dari kebaikan-kebaikan kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka berlindung kepada Allah dari fitnah sosial media yang dengannya amal kita jadi binasa, sia-sia, tak bersisa di hadapan Yang Maha Kuasa. Sahabat pemirsa Risalah Hati, juara sekali tema ini mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dalam beramal. Boleh menggunakan sosial media untuk berdakwah, salah satunya. Untuk mengingatkan bahwa hidup akan berakhir. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Media sosial memiliki banyak manfaat dari segi kemudahan mendapatkan informasi. Menyampaikan kebaikan dan kebenaran akan semakin mudah dengan hadirnya teknologi saat ini. Umat muslim sejatinya dapat menyebarkan kata-kata motivasi, kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairu ummah atau sebaik-baiknya umat kepada umat Muhammad SAW. Dengan hadirnya media sosial yang tersambung dengan jutaan orang, maka dakwah lewat tulisan menjadi salah satu media dakwah. Allah Ta'ala berfirman, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Dakwah lewat media sosial bisa dilakukan kapan saja. Pemanfaatan media sosial tidak akan berujung ria jika digunakan sebagai sarana dakwah. Berbagai situs yang menyediakan artikel keislaman sudah menyebar luas di dunia maya. Selain dakwah lewat tulisan seperti artikel, banyak pula rekaman ceramah berbagai ustadz yang sudah sering terlihat di layar kaca dan media sosial, membuat kita dapat memutar kembali ceramahnya yang tersimpan di internet. Alhamdulillah, diberikan berkah usia untuk kita memaknai apapun yang menimpa kita, termasuk di kehidupan sosial kita. Sosial media bisa jadi pemicu ria. Yang bahaya dari ria adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, walaupun bungkusnya seperti karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ini hanya mencegah saja, ikhtiyati, kehati-hatian. Dasarnya kan Allah memerintahkan kepada kita, sahabat pemirsa Risalah Hati, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Tidak aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan, mengamalkan apapun perintahku kecuali dengan cara yang khalis, ikhlas. Arti ikhlas itu tidak terkontaminasi kepentingan filsafat serbajat, kebendaan, filsafat sebaruh, tujuan dan kepentingan yang bukan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sekarang dijembatani untuk kita tidak ikhlas itu dengan berbagai macam fitnah dan ujian melalui fasilitas kehidupan. Hati-hati, hati-hati. Maka kholis adalah labanan kholison, seperti susu yang disimpan oleh Allah di binatang ternak di antara darah dan kotoran. Tidak teramisi darah, tidak terbaui kotoran, bersih. Boleh menggunakan sosial media untuk berdakwah, salah satunya. Untuk mengingatkan bahwa hidup akan berakhir. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka lawan dari ria, apapun bentuk media riaknya yang melahirkan kita jadi ria, itu adalah ikhlas menyikapinya. Maka kira-kira memusingkan, left the chat, out of the group. Yang penting-penting saja. Bagaimana dengan media sosial ini
kita memberi manfaat dan menjadi manfaat bagi yang lainnya, menjadi manusia terbaik yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka upload sesuatu yang dengannya orang merasa terinspirasi untuk lebih dekat dengan Allah. Seringlah bicara kematian, seringlah bicara berbuat baik kepada orang tua, seringlah bicara tentang amal soleh. Bolehlah media sosial digunakan untuk itu. Tapi kalau urusannya untuk hoak, untuk memfitnah, berlindunglah kepada Allah. Mending tidak punya daripada kita terjebak dengan apa yang kita punya. Maka hati-hati dengan media sosial yang efeknya menjadi kita ria dalam beramal. Sahabat pemirsa Risalah Hati, mudah-mudahan Risalah Hati ini menginspirasi untuk kita lebih dekat, mengabdi, ikhlas dalam beramal, suci dalam berperilaku dengan bimbingan yang Allah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Apapun, sebaik apapun orang mengaku beriman, akan sempurna imannya ketika dia menyempurnakan akhlaknya, termasuk akhlak menyikapi media sosial yang Islam kabarkan bagaimana apapun yang kita perbuat di sosmed kita tidak menyebabkan amal kita menjadi rusak. Kata lainnya, hati-hati statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus. Ketika mengupload, hati-hati dosa, doa, efeknya surga dan neraka. Jangan sampai dengan caption kita, upload kita, share kita, orang lalu dihantar dengannya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah untuk kita tidak terjebak kepada fitnah media sosial yang dengannya kita menjadi manusia yang rugi dalam beramal atau riya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dalam menjalani kehidupan kami. Jangan kau serahkan diri kami kepada setiap diri kami sendiri, walaupun sekedip mata, termasuk dalam menyikapi fasilitas di urusan keduniaan dalam kehidupan kami. Ya Allah, jauhkan dari fitnah, bimbing kami untuk menyikapi apapun sesuai sunnahmu, sesuai keinginanmu, sesuai tuntunan dan harapanmu. Ya Allah, selamatkan amal kami, jangan sampai amal kami rusak gara-gara riya kami ingin dilihat manusia, tidak ingin dilihat olehmu. Khawatir kami termasuk orang yang menganggap engkau buta terhadap pekerjaan kami, sehingga lebih berkepentingan kepada manusia daripada kepadamu ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan semua amal kami, bimbing kami, tuntun kami di akhir hidup kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari fitnah, lindungi kami untuk tetap berada dalam hidayah. Hidayahi orang yang belum dapat hidayah, hijrahkan orang yang belum hijrah. Jauhkan kami dari sifat munafik dan riya. Ikhlaskan seluruh amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna zinabah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah bimbing kita. Risalah Hati, saya Epi Effendi.